Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Endah Mahmudatun Nasiah dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anakku, Bu Guru mulai pembelajarannya. Jangan lupa isi absen di Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup WA ya. Sebelum memasuki materi selanjutnya, Ibu mau bertanya, apa masih ingat dengan materi sebelumnya kita membahas apa? Iya, kita membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Puasa wajib dan puasa sunnah. Pengertian puasa. Kita akan memasuki yaitu pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan siam atau saum yang berarti menahan dan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejaknya terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat, syarat dan rukun tertentu. Dalil puasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa kulu wasrobu hatta bataitana lakum khaitu minal khabti aswadi minal fajri summa atimul siam, yang artinya dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam, dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Adapun yang termasuk syarat wajib puasa antara lain yang pertama adalah Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, keempat mampu atau kuat melakukannya, kelima suci dari haid dan nifas khususnya bagi kaum wanita, keenam menetap atau disebut dengan mukim. Syarat sah puasa adalah kondisi yang wajib dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah puasa antara lain yang pertama adalah Islam, kedua adalah mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk, ketiga suci dari haid dan nifas, keempat berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Rukun puasa yaitu niat puasa, adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa wajib, maka kita harus berniat sebelum datangnya fajar. Adapun dalilnya dalam hadis berikut yang Bismillahirrahmanirrahim, an Hafsatu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yujmi siyamu qabla fajri fala siyamu lahu. Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nisa. Dari Hafsah dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar maka puasanya tidak sah. Kemudian kita akan membahas meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Yang pertama adalah makan sahur, kedua mengakhiri makan sahur, ketiga menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba, keempat membaca doa dan ketika berpuasa, kelima adalah memberi buka puasa atau disebut tahfir sahim.
Keenam, meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berkata dusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia, jorok, serta larangan Islam lainnya. Sehingga kita kalau kita menjauhinya, terbentuklah ketakwaan. Inilah tujuan kita untuk berpuasa. Selanjutnya adalah memperbanyak amal soleh, terutama membaca Al-Quran atau disebut tadarus dan bersedekah. Selanjutnya adalah iktikaf, adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa, yang pertama adalah berkumur yang berlebihan, kedua menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincirnya matahari, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, keempat memperbanyak tidur ketika berpuasa, kelima berbekam atau suntik sengaja membatalkan berbuka, selanjutnya sengaja memperlambat berbuka padahal waktu sudah tiba. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan dan minum yang disengaja, kedua murtad, keluar dari agama Islam, ketiga mutah yang disengaja, keempat bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari, kelima keluar dari darah haid atau nifas, keenam keluar air mani yang disengaja, ketujuh merubah niat puasa, kedelapan hilangnya akal karena mabuk, pingsan atau gila. Selanjutnya macam-macam puasa. Puasa wajib atau disebut puasa fardu, yaitu puasa yang wajib kita laksanakan untuk mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa, yaitu puasa Ramadan. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dilaksanakan setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya ada pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Abdurrahman Abdullahi bin Umar bin Khattab bin radhiyallahu an qala sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bani islamu ala khamsi syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamu sholata wa ita'u zakata wa hajjil baiti wa shaumu ramadana, yang artinya dari Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu ditegaskan di atas 5 dasar, yaitu yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu, ketiga membayar zakat, keempat mengerjakan haji ke Baitullah, kelima adalah berpuasa pada bulan Ramadan yang terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Muslim. Cara menentukan awal dan akhir Ramadan, yang pertama adalah ru'yatul hilal, yaitu dengan cara melihat terbitnya bulan di hari ke-29 bulan Sya'ban. Kedua adalah istiqmal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Ketiga adalah hisab, yaitu memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan perbedaan matahari. Amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan, yang pertama adalah sholat tarawih, merupakan salah satu sholat disunahkan yang hanya dapat dilaksanakan di bulan Ramadan. Kedua, salat witir dan salat sunnah lainnya. Ketiga, jika ada
kelebihan rezeki, bersedekahlah kepada orang yang sedang berpuasa atau mengajak mereka untuk berbuka bersama. Keempat, memperbanyak membaca Al-Quran atau disebut dengan tadarus. Kelima adalah itikaf di dalam masjid untuk beribadah. Hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengodok puasanya, yaitu yang pertama adalah orang yang sakit, yang jika dipaksa berpuasa maka sakitnya akan kambuh, maka diganti dengan hari lain. Kedua adalah dalam perjalanan jauh atau disebut dengan musafir. Ketiga adalah khususnya bagi wanita haid dan nifas, juga merupakan halangan berpuasa untuk yang mewajibkan untuk mengodok. Boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah, yaitu semua halangan yang membuat seseorang tidak sanggup melaksanakan puasanya. Antara lain adalah orang yang lanjut usia atau sangat tua. Kedua, sakit menahun sehingga tidak mungkin dapat mengodok puasanya di hari lain. Ketiga, hamil. Keempat, ibu yang menyusui anaknya. Kelima, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengodok di hari lain. Ukuran fidyah yang diberikan ialah semisal dengan kebutuhan makanan selama 1 hari, yaitu sekitar 3/4 liter. Puasa nadar. Puasa nadar adalah puasa yang diwajibkan oleh seseorang karena mendapatkan sesuatu kebaikan. Hukum puasa nadar adalah merupakan puasa yang telah dijanjikan, oleh karena itu oleh seseorang yang bersangkutan untuk dilaksanakan, maka hukumnya wajib. Puasa hafarat. Puasa hafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Melaksanakan puasa hafarat hukumnya wajib. Macam-macam puasa hafarat. Yang pertama adalah puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamatu atau ikhram, wajib membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Ketiga, puasa hafarat karena sumpah zihar. Zihar adalah seseorang suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Keempat, puasa hafarat karena pembunuhan tanpa sengaja, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kelima, puasa hafarat karena hubungan suami istri di bulan Ramadan dengan sengaja pada saat puasa, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarat bagi orang yang melakukan pelanggaran ini ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah membebaskan budak berlian, kedua bila tidak mampu membebaskan hamba sahaya atau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, ketiga adalah bila berpuasa selama 2 bulan juga tidak kuat, harus memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Jumlah fakir miskin yang harus disedekahi adalah 60 orang dan masing-masing adalah 3/4 liter per hari. Selanjutnya adalah puasa sunnah, yaitu puasa apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Yaitu yang pertama adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal, kedua adalah puasa hari Senin Kamis, ketiga adalah puasa Arafah, keempat puasa Asyura 10 Muharram, kelima adalah puasa Muharram, keenam puasa tengah bulan pada hari setiap hari tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Yang ketujuh adalah puasa pada pertengahan bulan Sa'ban atau disebut dengan nisfu Sa'ban. Puasa makruh yaitu puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan tidak berpuasa mendapatkan pahala, yaitu puasa yang dilakukan pada hari Jumat kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa. Kedua adalah puasa sunnah pada kedua bulan Sa'ban. Puasa ini mau dimulai pada tanggal 15 Sa'ban hingga akhir Sa'ban. Namun bila berpuasa bulan Sa'ban
bulan penuh justru mendapatkan kesunahan. Puasa yang diharamkan yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Yang pertama adalah puasa pada hari raya Idul Fitri, kedua adalah puasa pada hari raya Idul Adha, hari Tasyrik. Puasa pada hari Sya adalah hari tanggal 30 Sa'ban bila orang-orang ragu tentang ahwal bulan Ramadan karena hilal atau bulan tidak terlihat. Kelima adalah puasa seorang wanita haid atau nifas. Hikmah puasa yang pertama adalah mengerjakan dan melatih diri kita agar disiplin waktu. Kedua, lebih peduli kepada sesama ketika membuktikan ketaatan kita kepada Allah SWT. Keempat, menumbuhkan kesadaran betapa besarnya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Kelima, dan menggelembeng kita agar menjadi hamba yang bertakwa. Sekian materi dari Ibu pada hari ini. Jangan lupa nanti setelah pembelajaran selesai kalian klik link yang sudah Ibu berikan, isi evaluasi atau kesimpulan pada materi yang Ibu sudah berikan dengan cara seperti biasa, yaitu mengklik link dan mengisi jawaban kalian. Jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya ya anak-anakku. Teruslah semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita tutup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.